Mari sejenak kita mengheningkan cipta untuk mereka yang telah meninggalkan dunia hari ini. Semoga amal ibadahnya selama ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat kamu yang ulang tahun hari ini, aku ucapin selamat atas bertambahnya usiamu. Semoga dengan bertambahnya usia, hidupmu makin berkah dan rezekimu makin lancar. Halo, balik lagi di Mat Gadir. Masih di episode yang sama soal salah manggil orang. Tapi kali ini lebih malu, lebih canggung, dan lebih gak bisa aku lupakan sampai sekarang. Jadi gini ceritanya. Waktu itu malam-malam aku lagi seneng banget. Soalnya aku baru aja dinyatakan keterima masuk SMK pilihanku. Habis itu aku cerita ke temanku kalau aku keterima. Dan temanku bilang dia mau mampir ke kosan buat ngucapin selamat secara langsung. Nah, rumah dia tuh lumayan jauh lah dari kosanku. Sekitar 15-20 menit. Akhirnya aku tunggu kan di dalam kamar sambil main HP, scroll sosmed, terus sambil ngegame lah. Sekitar 20 menit kemudian aku dengar suara motor datang ke parkiran kos. Dan suaranya tuh mirip banget sama motor temanku. Tanpa mikir panjang, aku langsung bergegas keluar ke parkiran kan, buat nyamperin dia sambil bilang nih, "Weh, lama banget nyampenya, kayak dari mana aja." Tapi orangnya diam aja. Aku panggil, "Woi, dari rumah apa dari mana nih?" Baru tuh dia nengok. Dan ketika aku ngelihat muka dia, bukan temanku ternyata. Refleks aku langsung canggung sambil bilang kan, "Maaf mas, kirain teman saya tadi." Dengan nada tawa malu-maluin. Terus masnya jawab, "Wah, bukan mas." Dalam hatiku, ya Allah, malu banget aku. Tapi waktu itu aku bukannya pergi, malah aku lanjut ngobrol aja buat nutupin rasa maluku. "Abis dari mana mas? Kos di sini juga?" Ngobrol dikit-dikit akhirnya kan. Terus akhirnya aku pura-pura nelpon temanku sendiri. Kayak, "Halo, oh udah deket ya? Oke. Padahal cuman drama buat balik ke kamar. For your information, kenapa aku bisa salah sangka kalau mas-mas itu adalah temanku? Yang pertama, parkiran kosku tuh gelap, gak ada lampu, dan gak kena cahaya lampu sama sekali. Kedua, motor masnya tuh sama kayak motor temanku. Ketiga, postur badannya mirip sama temanku. Dan yang keempat, kami sesama anak kos ini jarang berinteraksi. Aku sekolah ya kan waktu itu. Nah, orang di sekitar kos tuh orang-orangan kerja. Jadi akhirnya kita jarang berinteraksi kan. Akhirnya pun aku nggak tahu kalau masnya satu kos sama aku. Makanya aku bisa salah sangka gitu. Nah, dari pengalaman ini tuh aku sadar, kadang hidup tuh nggak cukup ngajarin satu kali soal malu. Harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali dan berapa kali lagi gitu. Sampai kamu belajar buat ngecek dulu orangnya siapa sebelum nyapa so akrab.
Tapi ya udahlah. Yang penting nggak kabur walau udah kepalang malu. Karena hidup itu bukan tentang nggak pernah malu, tapi gimana kamu bisa ngakak setelahnya. Oke, itu aja cerita tambahan buat episode pertama kemarin. Kalau kalian juga pernah punya pengalaman serupa, bisa DM aku di Instagramku di @yuheinz. Ya, bacanya Yuheinz, tapi secara penulisannya UHAINZ ya. Atau tulis aja di kolom komentar. Biar kita malu bareng-bareng, nggak malu sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, gaya hidup orang beda-beda. Yang penting, gaya diri sendiri. Saya Ahmad, pamit undur diri. Can you tell me if I ever